Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini saya akan sedikit memperkenalkan tentang diri saya. Nama saya Rihma Febrianti dari kampus UIN 1 Tulungagung, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Psikologi Islam, dengan NIM 1263082111062. Saya di sini mengambil jurusan Psikologi Islam dari kelas Psikologi Islam 4B. Saya sekarang ini saya semester 4. Nah, saya di sini saya ditugaskan untuk membuat sebuah tugas, yaitu dengan membuat video dengan mata kuliah video mengenai mata kuliah keterampilan komunikasi dari dosen saya. Nah, saya mengambil dari semester 3 ke 4 mengambil peminatan psikologi klinis. Nah, jadi kali ini saya akan sedikit membahas mengenai cabang atau salah satu bidang ilmu dari psikologi klinis, yaitu psikologi forensik. Nah, jadi apakah sih psikologi forensik itu? Nah, psikologi forensik itu pasti teman-teman ada yang pernah dengar maupun belum pernah dengar, kayak asing, kayak pernah mendengar dari teman-teman kampus lain atau dari internet, dari sosial media yang lain. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas mengenai apa itu psikologi forensik. Nah, jadi psikologi forensik itu salah satu dari bidang ilmu psikologi yang menggabungkan praktik psikologi dengan hukum. Nah, dan psikologi forensik itu juga dapat diartikan sebagai penerapan pengetahuan dan metode ilmiah untuk mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang muncul dalam proses peradilan pidana, perdata, kontrak, atau proses peradilan lainnya. Jadi, kalau menurut saya psikologi forensik itu salah satu dari jenis psikologi klinis yang lain, yaitu yang membahas mengenai isu-isu klinis, dan isu-isu klinis tersebut itu dikaitkan dengan hukum atau sistem hukum. Ya, jadi psikologi forensik ini seringkali berspesialisasi dalam kasus-kasus perdata, keluarga, kriminal, kasus-kasus pembunuhan, dan lain sebagainya. Psikologi forensik ini juga berinteraksi menggunakan, kalau dari kasus hukum itu kan menggunakan pengacara, menggunakan hakim, korban kejahatan, pelaku kejahatan, atau saksi mata yang ada. Nah, ilmu psikologi forensik ini juga mempunyai ciri khas gitu, yaitu pengetahuan dan keterampilan tingkat lanjut, dan itu mencerminkan perpaduan teori hukum, prosedur dengan hukum yang sudah tadi saya jelaskan mengenai hukum dengan isu-isu klinis, praktik klinis, serta etika yang ada dalam hukum. Nah, populasi dari klinis ke forensik itu terbentang atau mencakup secara luas, terdiri dari individu-individu yang mungkin datang dengan diagnosis psikiatri atau mungkin memiliki karakteristik lain yang relevan, dan dengan keputusan klinis dikaitkan dengan hukum dan terlibat dengan sistem peradilan. Psikologi forensik ini melakukan tugas-tugas seperti penilaian ancaman untuk sekolah, evaluasi hak asuh, evaluasi kompetensi,
dari terdakwa kriminal hingga lansia atau lanjut usia. Terus bisa juga melakukan tugas-tugas seperti layanan konseling untuk korban kejahatan seperti kasus pembunuhan, pelecehan seksual, kasus kematian, dan masih ada banyak lagi. Psikologi forensik ini juga berspesialisasi dalam bidang ilmu psikolog profesional yang melibatkan penerapan psikologi pada pertanyaan dan masalah yang berkaitan dengan hukum atau intinya ini psikologi forensik itu berkaitan dengan masalah yang ada pada isu-isu klinis itu dikaitkan atau menggabungkan atau melibatkan isu-isu klinis dengan sistem hukum. Nah, di sini ada pun aspek dari psikologi forensik itu ada berbagai macam ya. Yang pertama itu ada penilaian. Penilaian dari psikologi forensik ini mengenai masalah berdasarkan bisa dilihat dari gangguan perilakunya, atau gangguan perilaku itu mengacu pada dua jenis, yaitu perilaku berdasarkan emosionalnya, yang kedua itu perilaku berdasarkan psikologisnya itu seperti apa. Nah, penilaian psikologis terhadap individu yang terlibat dengan satu atau dengan cara lainnya dengan menggunakan sistem hukum ini, para peneliti dari psikologi forensik ini, mereka juga berusaha untuk membuat data dan kesimpulan yang sifatnya itu relevan, akurat, dan kredibel, dengan tujuan untuk menginformasikan argumen hukum dan pengambilan keputusan yudisial. Dari aspek observasi dan wawancara dari psikologi forensik itu mengenai dengan mengamati dan mewawancarai orang-orang dengan menerapkan sistem hukum yang ada. Nah, penulisan aspek yang selanjutnya itu mengenai penulisan laporan. Penulisan laporan dari psikologi forensik ini membahas terkait profil kriminal, tanggung jawab kriminal, serta status mental seorang korban kejahatan, korban kecelakaan yang meninggal karena kasus pembunuhan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Nah, aspek yang selanjutnya itu presentasi kasus. Psikologi forensik ini unggul dalam presentasi kasus dan sering menjadi penasihat dan saksi ahli dalam persidangan. Jadi psikologi forensik ini harus paham mengenai kasus-kasus yang terlibat dalam korban-korban yang mengalami masalah mental ataupun masalah apapun itu, dan itu juga harus ada penasihat atau saksi ahli dalam persidangan. Nah, yang yaitu aspek selanjutnya pembuatan profil kriminal, yaitu dengan cara menganalisis bukti-bukti dari tempat kejadian dengan cara menganalisis bukti-bukti di TKP atau tempat kejadian korban. Dan psikologi forensik ini mengembangkan profil kriminal untuk mempersempit daftar dari tersangka. Jadi intinya psikologi forensik ini harus mengambil data atau bukti-bukti dari tempat kejadian bagi para pelaku korban kejahatan, korban kriminal, korban pembunuhan, dan lain sebagainya.
aspek selanjutnya itu mengenai teori dan prosedur hukum. Nah, psikologi forensik ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat lanjut yang mencerminkan perpaduan antara teori hukum, prosedur hukum, dan hukum itu terkait isu-isu klinis, praktik klinisnya, dan juga etika yang ada dalam psikologi klinis atau etika dalam hukum gitu. Nah, prosedur selanjutnya, aspek selanjutnya itu etika dalam psikologi forensik ini harus mengklarifikasikan konflik atau masalah yang ada antara standar etika psikologis dengan tuntutan hukum. Nah, penelitian psikologi forensik itu juga mencakup penelitian terkait hal mulai dari topik psikologi hukum seperti pemilihan juri, pemilihan saksi mata, saksi mata itu atau orang yang langsung ada dalam yang melihat kasus pembunuhan maupun kasus apapun itu di tempat kejadian, atau ya intinya saksi mata lah. Nah, serta dari penelitian psikologi forensik itu juga mengurangi rasisme sistematik dalam hukum pidana. Secara keseluruhan, psikologi forensik ini melibatkan penerapan spesialisasi pada arena atau daerah yang berhubungan dengan masalah hukum. Jadi intinya psikologi forensik itu kayak menceritakan tentang kejadian, atau kita menganalisis lah kejadian, atau bisa membaca kejadian dari dari korban kejahatan, korban pembunuhan, korban pelecehan seksual maupun apapun itu, dikaitkan dengan sistem hukum atau kasus-kasus kematian yang belum terselesaikan itu di bawah kerana hukum. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan tentang ulasan dari psikologi forensik ini. Bila ada materi ataupun ucapan yang salah atau dari pengetahuan saya ini kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.